Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Adik-adikku semuanya, siswa-siswi kelas 10 SMK Muhammadiyah Ngawen yang saya cintai, saya sayangi, saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya, hidayahnya, barokahnya, hingga sampai pada saat ini kita masih dapat dipertemukan kembali dalam acara MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah di SMK Muhammadiyah Ngawen. Adik-adikku semuanya, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar SMK Muhammadiyah Ngawen pada tahun 2020 ini. Kami semua sangat bahagia, sangat bangga ketika bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Namun apa daya, pada saat ini kita masih berada di dalam kondisi pandemi COVID atau Corona-19, sehingga kita tidak bisa bertemu langsung, tetap muka langsung dengan adik-adik sekalian. Namun tidak apa, bahwa ini bisa menjadi ajang silaturahim kita. Insya Allah di hari-hari lain nanti atau hari ke depan nanti kita bisa bersama-sama berkumpul bersama dalam sekolah di SMK Muhammadiyah Ngawen. Adik-adikku semuanya, saya yakin kalian semua sangat bahagia karena di hari ini hari pertama masuk di sekolah yang sudah tingkat tinggi. Ketika Anda kemarin, adik-adik kemarin masih berada di SMP, namun sekarang sudah berada di SMK. Maka dari itu kami pun juga turut bahagia. Semoga kebahagiaan kita ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Nah, pada hari ini kita di SMK Muhammadiyah Ngawen ini dalam acara MPLS tentang visi misi dan sekolah. Perlu kita ketahui bersama, kenapa kok visi misi harus disampaikan? Karena apa? Adik-adik sekolah di sini pasti punya tujuan. Tujuan utamanya adalah untuk belajar agar menjadi orang yang sukses, sukses dunia dan sukses akhirat. Dan yang paling utama lagi, agar adik-adik semuanya bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Tentu saja menjadi harapan bagi bapak, ibu, orang tua, adik-adik sekalian. Adik-adikku yang saya sayangi, saya banggakan. Nah, SMK Muhammadiyah Ngawen ini mungkin harus saya ulang dari awal ya, bahwa SMK Muhammadiyah Ngawen terletak di pusat kota Kecamatan Ngawen, atau di sekarang namanya Kepanewon Ngawen. Artinya kita berada di pusat kota ini. Nah, sejarahnya SMK Muhammadiyah Ngawen ini berdiri pada tahun 2004 atau sekitar 17 tahun yang lalu. Nah, kemudian tahun 2008 SMK Muhammadiyah Ngawen mendapat izin resmi karena sebelumnya namanya adalah SMK Muhammadiyah Karangmojo Kelas Jauh. Namun pada tahun 2008 alhamdulillah kita mendapatkan izin resmi dari Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kabupaten Gunung Kidul untuk dapat membuka sekolah sendiri, yaitu dengan nama SMK Muhammadiyah Ngawen.
Pada awalnya tahun 2004 dulu kita membuka pada jurusan teknik kendaraan ringan atau otomotif. Kemudian di tahun 2012 kita menambah menjadi 2 jurusan, yaitu TKR atau teknik kendaraan ringan otomotif dan juga teknik komputer dan jaringan. Kemudian pada tahun 2017 kita membuka satu jurusan lagi, yaitu jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Nah, pada saat ini kita masih berada di 3 kompetensi keahlian atau 3 jurusan, yaitu teknik kendaraan ringan otomotif, kemudian teknik dan bisnis sepeda motor, dan teknik komputer dan jaringan. Nah, adik-adik semuanya, saya kira semua ada yang masuk di salah satu ya. Ada yang ada di TKR, ada juga yang di TKJ atau komputer jaringan, dan juga ada yang di TPSM atau sepeda motor. Nah, ini semua memiliki kelebihan masing-masing, memiliki keahlian masing-masing, sehingga adik-adik semuanya ketika lulus nanti bisa menjadi alumni yang profesional, sehingga apa? Bisa bekerja pada bidangnya masing-masing. Nah, sebelum kita melangkah jauh, maka akan Bapak kenalkan dulu tentang visi misi. Namun sebelumnya mungkin belum kenal ya, ada yang sudah kenal, ada yang belum. Tak kenal maka tak sayang. Nah, ini. Maka perkenalkan dulu. Bapak saya adalah namanya Pak Muhammad Marzuki. Kebetulan saya diamanai sebagai kepala SMK Muhammadiyah Ngawen sejak tahun 2015, dan insya Allah nanti semoga sampai selesai di tahun 2023. Insya Allah nanti ketika adik-adik lulus maka masih bertemu dengan saya, insya Allah. Amin ya. Semoga kita semua diberikan Allah sehat walafiat, sehat lahir dan batin, sehingga nanti kita bisa melaksanakan pendidikan hingga nanti sampai adik-adik bisa lulus dari SMK Muhammadiyah Ngawen. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik semuanya, visi. Jadi visi itu adalah cita-cita. Apa cita-cita kita di SMK Muhammadiyah Ngawen itu apa? Yaitu apa? Terwujud insan yang islami, cerdas, berkarakter, dan berbudaya industri. Saya ulangi ya, terwujud insan yang islami, cerdas, berkarakter, dan berbudaya islami. Insan apa insan? Terwujud insan. Insan adalah apa? Diri kita, manusia. Jadi kita dididik di SMK Muhammadiyah Ngawen ini. Ada cita-citanya, yaitu apa? Menjadi manusia yang islami. Kenapa? Karena kita beragama Islam. Kehidupan kita islami, sehingga apa? Ketika kita itu sudah dewasa, ketika nanti kita menghadap Allah, maka kita menjadi orang-orang yang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Nah ini, maka kehidupan kita harus kita isi dengan cara-cara yang Islami. Bagaimana kita makan, bagaimana kita hidup bersama keluarga, bagaimana dengan bermasyarakat. Nah, itu semua harus sesuai dengan tatanan ajaran agama Islam. Nah, ini ada di semuanya. Satu ya. Jadi insan yang Islami. Yang kedua, cerdas. Orang Islam harus apa? Cerdas. Artinya tidak mudah dibohongi. Kalau kita cerdas, maka kita akan mudah untuk menaklukkan dunia. Apa yang akan kita inginkan, jika ini kita cerdas, maka akan tercapai dengan mudah. Ini. Yang ketiga adalah apa? Punya karakter. Karakter itu apa? Karakter itu perilaku. Perilakunya yang baik. Perilaku yang menunjukkan sifat-sifat orang yang Islam.
berakhlakul karimah, berakhlak yang mulia. Kemudian juga punya perilaku karakter sesuai dengan dunia industri. Nah ini kenapa? Karena kita di SMK itu wajib yang namanya mengenal dunia industri, dunia kerja. Coba kalau Anda adik-adik ke sini, adik-adik masuk SMK ini, tujuannya apa setelah sekolah? Rata-rata akan kerja. Kerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Adik-adik yang berada di TKR ingin kerja, contohnya di Daihatsu, di HPM, Honda Prospect Motor, perusahaan-perusahaan yang bonafit, Toyota, itu. Kemudian yang bagaimana dengan yang TPSM? Pengennya di mana? Di Honda, di Yamaha, Kawasaki, Suzuki, dan lain-lain. Yang TKC bagaimana? Nah, yang TKC itu bisa bekerja pada industri komputer, pada jaringan-jaringan. Termasuk ketika kita ingin membuat laptop, kemudian kita ingin menjadi pengusaha jaringan. Contohnya apa? Seperti data, paket data. Ada yang tahu paket data seperti apa wajahnya, rupanya? Kita beli paket data, contohnya 1 giga atau mungkin 3 giga. Apakah terasa? Tidak terasa. Tapi uang tetap ada. Ini yang namanya dunia komputer, dunia maya. Apapun bisa menjadi uang kalau orientasi kita pada uang. Tapi kita kembali kepada karakter. Artinya apa? Kita hidup, kita kerja, jangan hanya semata-mata mencari uang. Jangan semata-mata mencari harta, tapi apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Kalau Allah ridho, Allah senang dengan kita, maka apapun yang kita inginkan pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul kan? Ya. Doa itu, doa kita akan dipenuhi Allah. Ya Allah, aku ingin apa, ini apa, akan dipenuhi oleh Allah. Ketika kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah karakter adik-adikku semuanya. Karakter yang baik, akhlak yang baik, karakter yang mulia. Sehingga apa? Dimanapun kita berada, kita akan disenangi oleh semua orang. Kenapa? Orang yang punya karakter yang baik, dia akan menjadikan orang lain bahagia. Adik-adik di keluarga punya karakter yang baik, senang gak orang tua? Senang. Ketika di masyarakat, disenangi orang. Di tempat kerja apalagi, disenangi orang. Ini kenapa? Karena punya karakter yang baik. Contohnya apa? Disiplin. Nah, ketika adik sekolah, nah contohnya berangkat sekolah, disiplin. Pasti semua orang akan memuji. Aduh, mas ini, mbak ini sangat disiplin. Itu kenapa? Dari karakter. Kalau dari sekarang sudah terbina, sudah mulai karakter disiplin diutamakan, nanti ketika kerja, wah enak. Bos-bos kita, pimpinan kita akan senang. Kenapa? Karena kita rajin, karena kita disiplin yang tinggi. Tidak hanya itu, disiplin dalam ibadah juga sangat penting dan lebih penting. As-sholatu ala waktiha, contohnya sholat tepat pada waktunya. Nah ini. Jadi karakter memang luar biasa. Dan sekarang pun yang dicari oleh perusahaan-perusahaan adalah apa? Orang-orang yang berkarakter. Di Jepang contohnya, apa yang dicari? 1, kedisiplinan. Yang kedua, kejujuran. Jujur juga termasuk karakter. Kalau kita nggak jujur, hancur semuanya. Orang tidak akan percaya kepada kita, ya kan? Nih. Jadi mari karakter itu benar-benar kita bentuk. Contoh lain, kedisiplinan, kejujuran, apalagi sopan santun.
Kalau kita sopan santun pada siapapun, bicaranya yang baik, tidak pernah berbohong, maka orang lain akan senang pada kita. Ya, ini adik-adik semuanya. Ini kecil, contoh kecilnya aja. Yang banyak nanti akan Bapak kasih tahu ketika nanti kita bertatap muka di kelas. Nah, kita doanya semoga Corona ini segera selesai. Pandemi Corona ini, COVID-19 ini segera selesai. Sehingga apa? Kita bisa bertatap muka, kita bisa bersapa. Halo Mas, Mbak, Bapak, kita bisa komunikasi langsung. Itu. Nah, semoga nanti Allah segera menyelesaikan COVID ini. Kemudian berbudaya industri lain. Karena kita itu di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, maka kita harus punya budaya industri. Agar apa? Ketika kerja nanti, kita bisa menjadi baik. Sekarang belum perlu saya disiplin. Malas, nggak apa-apa. Tidak bisa. Budaya industri harus kita lakukan dari sekarang. Apa? Ya sama dengan karakter tadi. Memiliki karakter yang bagus, disiplin yang tinggi, tanggung jawab. Contohnya begini, tanggung jawab itu ketika kita diamanai orang tua, apa amanah Anda? Pada Anda apa amanahnya? Mas, Mbak, Nak, sekolah yang rajin ya. Nah, ini. Sekolah yang benar akan menjadi orang yang sukses dunia, sukses akhirat. Amin. Kita tanggung jawab, maka kita juga benar kita lakukan. Berangkat sekolah tepat waktu. Jam 7 sudah bel sini Mbak, Mas ya. Kita kalau di normal, sekarang masih new normal ya. Di normalnya kita itu masuknya jam 7 pagi. Kemudian apa? Apel dulu. Apel di lapangan. Siap pengecekan semuanya, kemudian sholat duha. Nah, ini sholat duha bisa 2 rakaat, 4 rakaat bersama-sama. Kemudian lanjutkan dengan tadarus. Baru nanti masuk ke kelas masing-masing. Yang di OTA, kita TKR itu terkenal dengan OT ya. Kenapa OT? Otomotif. TKR, kemudian ada yang TSM atau TPSM, ada yang TKC untuk yang komputer. Nah, itu apa? Itu masuk sekolahnya masing-masing. Kemudian pembelajaran. Tanggung jawab mulai dibuat. Disiplin. Berangkat awal. Pulangnya sesuai dengan jadwal. Artinya apa? Di sini kita itu pembelajaran 5 hari ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu gimana? Sabtu untuk pembelajaran karakter, untuk ekstrakurikuler. Jadi kita 5 hari belajar. Pulangnya jam berapa Pak? Kita pulangnya kalau hari Senin sampai hari Jumat itu rata-rata jam setengah 4 atau jam 15.30. Setiap hari. Tapi kan Sabtu kita bisa agak santai. Karena apa? Hanya ekstrakurikuler. Nah, semua nanti pelajarannya bagaimana dengan SMP, sama nggak Pak? Berbeda. Di SMK lebih banyak yang namanya pelajaran produktif ya. Atau apa? Pelajaran kejuruan. Yang di TKR yang mempelajari tentang mobil, mesin mobil, sistem mobil seperti apa, remnya seperti apa, semua akan dipelajari di pelajaran produktif. Nanti kan banyak guru-guru yang bagus. Nah, termasuk besok tahun ini nanti insya Allah bulan September ya, Agustus September akan datang alat-alat yang super canggih, sudah standar nasional untuk TKR dan TSM. Nah, TSM seperti apa Pak? TSM itu apa? Sepeda motor. Nah, kita kerjasama dengan Yamaha. Kemarin ya, ujian yang kelas 12 kemarin, ujian kompetensi keahlian,
itu yang uji dari Yamaha. Kemudian kalau yang TKJ dari mana? Dari Intel, PT Intel ini, Intel Education yang di Semarang. Kemudian kalau yang TKRO atau otomotif, nah kita baru proses menuju pada Daihatsu. Kemarin bapak-bapak yang guru-guru produktif menuju ke SMK Muhammadiyah 1 Bantul, karena di sana adalah pusatnya dari perusahaan Daihatsu. Nah, kita sedang menuju kepada kerjasama di Daihatsu. Ini mohon doanya anak-anak nih, adik semuanya didoakan semoga Daihatsu bisa segera menjadi rekan kerja industri di SMK Muhammadiyah. Amin. Nah ini. Selanjutnya cepatkan aja ya karena waktunya sangat singkat sekali. Nah, misi kita apa? Yang pertama adalah agar adik-adik semua tetap menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman, takwa, akhlakul karimah. Semua beragama Islam kan? Insya Allah ya, Islam semua beragama Muslim. Kalau saya cek dari pendaftaran semua Islam, alhamdulillah. Kenapa? Karena ada sekolah lain Muhammadiyah ya yang menerima satu agama lain, itu agama Kristen. Ada 2 siswa gitu. Tapi alhamdulillah di SMK Muhammadiyah Ngawen semuanya beragama Islam. Nah, inilah calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kedua, agar intelektual kita bagus. IQ itu apa? Pikiran kita lebih tajam sehingga tidak kalah dengan negara-negara lain. Jadi selain kejuruan kita juga mempelajari mata pelajaran lain, matematika, IPA, fisika, kimia, sama bersama dengan SMA. Hanya saja kita titik perhatian pada kejuruan tadi. Kemudian mewujudkan pribadi yang beretika jujur. Nah ini kejujuran, jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Yang suka berbohong, udah hentikanlah. Kita sekarang jujur. Agar apa? Hidup kita mujur, bahagia. Kemudian apa? Tanggung jawab. Tadi sudah misalkan tanggung jawab yang luar biasa, yang bagus. Kemudian punya pribadi unggul, pribadi yang baik daripada yang lainnya, baik dalam belajar, baik dalam beribadah maupun dalam bekerja dan bermasyarakat. Semuanya pribadi unggul, berakhlakul karimah. Kemudian tak kalah pentingnya bahwa di SMK juga wajib apa? Agar kita berwirausaha, menumbuhkan sikap wirausaha. Artinya apa? Adik-adik ketika keluar dari SMK Muhammadiyah Ngawen diharapkan nanti bisa menciptakan lapangan kerja. Sudah banyak. Contohnya sudah banyak. Mungkin adik-adik di YouTube ya, di YouTube, di Facebook atas nama saya Pak Marzuki Muhammad itu banyak alumni sini yang mendirikan bengkel-bengkel sendiri. Yang TKJ memiliki usaha paket data. Karena apa? Guru sini, Pak namanya Pak Trimulyo itu apa? Dia juragan paket data. Ini omset per bulannya itu rata-rata 9 juta sampai 10 juta. Subhanallah. Masya Allah, ini ya sangat luar biasa sekali. Yang lain bagaimana? Ya banyak. Termasuk ada juga Mas Didi. Itu lulusan tahun 2013. Dan juga kemarin Mas Alvin itu mendirikan kelas pengelasan, jasa pengelasan. Termasuk banyak sekolah ini yang ada di sini itu ya buatan mereka berdua. Baru lulus kemarin, sehingga apa? Wirausaha sudah mulai muncul. Ini adik-adik semuanya, mari sekali lagi Pak Marzuki mengajak adik-adik semuanya, mari kita berusaha menjadi orang yang baik, beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah memberkahi kita, maka Allah akan memberikan apa yang kita
inginkan pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak terasa sudah 25 menit kita bersama. Semoga pertemuan yang hanya lewat sosial media ini, hanya online ini, membawa barokah bagi kita semua. Kita saling mendoakan, semoga adik-adik semuanya, anak-anakku semuanya senantiasa diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan juga Pak Marzuki dan juga Bapak Ibu guru yang lain, karyawan yang lain, agar senantiasa juga diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehingga bisa mendampingi adik-adik semuanya nanti dari awal masuk SMK Muhammadiyah Ngawen hingga nanti adik-adik bisa lulus dari SMK Muhammadiyah Ngawen sukses meraih cita-cita. Amin ya rabbal alamin. Demikian adik-adik semuanya, mohon maaf jika banyak kekurangan. Semoga Allah mempertemukan kita nanti dalam keadaan selamat, sehat walafiat. Cukup sekian, saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.